Assalamualaikum teman-teman sekalian. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama tentang hasil survei tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies Baswedan dengan gubernur sebelumnya, yaitu Pak Ahok. Mari kita cek sama-sama. Apa benar Pak Anies hanya jago ngomong, tidak jago kerja? Materi ini diambil dari berita yang diterbitkan oleh kumparan.com, dan data ini diambil sebelum COVID agar datanya fair dan bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari survei Populi Center, mereka melakukan survei dan membandingkan kerja Anies dengan kerja Ahok. Dan hasilnya sebagai berikut. Satu, pada penanganan Monas, tingkat kepuasan kerja Anies 75% dibandingkan Ahok 15,3%. Kedua, dalam penanggulangan banjir, tingkat kepuasan kerja Anies sebesar 52%, sedangkan Pak Ahok 37%. Ketiga, penanggulangan sungai, tingkat kepuasan kerja Pak Anies 78,6%, sedangkan Pak Ahok 71,3%. Ketiga, dana pendidikan, tingkat kepuasan Pak Anies 77%, sedangkan Pak Ahok 71,7%. 5, penanganan reklamasi, tingkat kepuasan Pak Anies 68,3%, sedangkan Pak Ahok 60,8%. 6, penataan PKL Tanah Abang, tingkat kepuasan Anies 79,1%, sedangkan Pak Ahok 74,7%. Untuk semua program hasilnya pun sama seperti itu. Jadi sebenarnya saya bingung, kenapa banyak orang yang bilang bahwa Anies tidak bisa kerja dan hanya ngomong saja. Tapi faktanya bisa kerja dan ternyata lebih bagus dari gubernur sebelumnya. Jadi kenapa masih ada yang bilang nggak bisa kerja ya? Aduh. Coba menurut kalian bagaimana? Tapi tetap rasional, jangan emosional ya. Nah, itu ya hasil dari kita melihat data ya. Sangat jauh berbeda kalau kita merujuk pada komen-komen buzzer. Padahal selama ini buzzer itu sering mengatakan cukup warga Jakarta saja yang menjadi korban atas kepemimpinan Anies Baswedan yang nggak bisa kerja. Itu kata buzzer. Tapi warga Jakarta sendiri yang mereka merasakan kepemimpinan Anies, yang mereka melihat kepemimpinan Anies, yang mereka langsung mendapatkan dampak dari kepemimpinan Anies, malah justru lebih puas dengan kinerja Anies Baswedan daripada kinerja Ahok. Nah, itu fungsinya kita kalau melihat data ya. Memang beda memang kalau data itu memang tujuannya sebisa mungkin objektif. Sedangkan tujuan buzzer adalah sebisa mungkin menyebar hoax agar masyarakat itu salah cara pandangnya terhadap Anies Baswedan. Kalau faktanya Anies Baswedan pandai bekerja, maka tugas para buzzer ini adalah bagaimana mengesankan bahwa Anies Baswedan ini nggak bisa kerja, nggak bisa mengatasi banjir, nggak bisa mengatasi kemacetan Jakarta. Padahal dengan program Jaklingko-nya Pak Anies Baswedan, lalu lintas di Jakarta jadi lebih rapi, tidak semrawut seperti zaman Ahok dulu. Kalau saya sendiri pernah cek langsung ya, kan buzzer selalu bilang Anies nggak bisa ngatasi banjir Jakarta. Setelah itu saya coba-coba cek datanya. Soalnya Jakarta banjir itu dari dulu gitu loh. Zaman Anies banjir, zaman Ahok banjir, zaman Jokowi juga banjir. Nah, saya lihat pada data Badan Penanggulangan Bencana Alam DKI Jakarta. Ternyata banjir dengan dampak terkena banjir paling banyak itu waktu di zaman Pak Jokowi. Sedangkan di zaman Anies itu nilainya jauh beda ya, jauh beda. Turunnya jauh beda. Kemudian di masa Anies ini ada tren positif. Angkanya tiap tahun turun, kecuali 2020 ya, karena 2020 itu ada hujan ekstrim. Tapi secara keseluruhan penanggulangan banjir di era Anies Baswedan lebih bagus daripada era Ahok, apalagi era Pak Jokowi lebih bagus lagi di zamannya Anies Baswedan. Kalau kita melihat data jumlah warga yang terkena banjir Jakarta. Ya, pesan saya ya teman-teman, kalau ingin mendapatkan fakta yang sebenarnya, kalau itu memang tujuannya fakta, melihat fakta yang sebenarnya, jangan merujuk pada komen-komen buzzer. Karena tujuannya ya tadi, seperti tadi, memberikan informasi yang salah, memberikan informasi hoax, agar kita memandang segalanya buruk tentang Anies Baswedan. Tapi jika ingin mendapatkan fakta yang sesungguhnya, cobalah mulai belajar melihat data dan fakta. Kita akan dapatkan bahwa hasil kerja Anies Baswedan
jauh lebih nyata, jauh lebih cerdas daripada gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ahok. Wassalamualaikum.